Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Informasi mengenai P3K hari ini, warga Twitter ramai memperbincangkan mengenai gaji dan tunjangan P3K. Menurutnya, P3K di tahun 2022 ini akan dibanjiri dengan gaji dan tunjangan yang fantastis. Salah satu berita yang menjadi headline news hari ini, yang dikutip dari jpnn.com mengenai cerita P3K di Kediri. Bulan depan bawa pulang 19,5 juta, lebaran dapat THR. Janji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer yang lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sepertinya bakal terrealisasi. Honorer yang lulus P3K tahun 2021 di beberapa daerah akan segera diberikan surat keputusan atau SK oleh pemerintah daerah. Salah satunya P3K guru di Kediri yang telah menandatangani kontrak kerja pada hari Jumat tanggal 4 Maret. Dan akan segera mendapatkan SK pengangkatan pada hari Selasa tanggal 8 Maret nanti. Setelah sah berstatus sebagai P3K guru, janji menerima 14 kali gaji akan segera terrealisasi. Alhamdulillah, Selasa besok Pak Wali Kota akan menyerahkan SK P3K, kata Ketua Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia atau PHNK2I Kota Kediri, Muhammad Badrul Munir kepada jpnn.com pada hari Sabtu tanggal 5 Maret. Arul, sapaan akrab guru honorer pendidikan agama Islam ini, sangat bersyukur mereka akan segera bisa menerima gaji April dan rapelan Februari-Maret. Walaupun tahun ini tidak dihitung per Januari, tetapi menurut Arul hitungan 12 bulan tetap full. Sebab kontrak kerja dihitung mulai tanggal 1 Februari sampai 31 Januari tahun 2027. Sesuai dengan perjanjian kontrak kerja, P3K guru mendapatkan gaji pokok dan berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Selain itu, setiap bulannya P3K guru 2021 di Kota Kediri akan mendapatkan tunjangan kinerja daerah atau TKD, yaitu sebesar Rp2.647.200 atau setara dengan gaji golongan 7. Insya Allah kami tahun ini bisa menikmati tunjangan hari raya atau THR dengan gaji ke-13, begitu ujarnya. Dengan demikian, bulan depan setiap guru P3K di Kota Kediri akan membawa pulang gaji sekitar 19,5 juta. Jumlah ini dihitung dari gaji pokok golongan 9 yaitu sebesar Rp2.966.500. Ditambah lagi berbagai tunjangan termasuk TKD sehingga total per bulannya sekitar 6,5 juta. Kemudian dikalikan 3 bulan gaji. Perjuangan 17 tahun akhirnya membawa hasil. Kami berterima kasih kepada Pak Wali Kota dan jajarannya yang sudah mempercepat proses pengangkatan kami. Begitu ucapnya. Dia berharap gebrakan Kota Kediri yang mempercepat pengangkatan P3K Guru 2021 bisa diikuti oleh daerah lain. Terlebih pemerintah Kota Kediri mengkontrak mereka dengan waktu maksimal tanpa potongan. Informasi lain juga dilansir dari jpnn.com. Mengenai masa kerja di bawah 3 tahun, calon P3K diberi status BTL. Lalu bagaimana nasibnya sekarang? Simak informasinya sampai selesai. Ketua Forum Non-Kategori 2 Indonesia atau PHNK2I Kota Kediri, Muhammad Badrul Munir mengungkapkan bagaimana kondisi 5 calon P3K guru tahap 1 yang menggantung nasibnya. Mereka terganjal masa kerja minimal 3 tahun sebagaimana ketentuan terbaru Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Teman-teman guru honorer sampai stres karena statusnya BTL atau berkas tidak lengkap, padahal berkas tambahan untuk SK mengajar di sekolah swasta sudah dicantumkan. Terang Arul atau yang akrab disapa Badrul kepada jpnn.com pada hari Sabtu tanggal 5 Maret. Dia menceritakan sebenarnya ada 11 guru honorer yang berstatus BTL. Semuanya terkendala masa kerja di sekolah negeri yang di bawah 3 tahun. Namun, 5 orang kemudian dinyatakan bisa diangkat dan dikeluarkan pertimbangan teknis atau pertek oleh BKN. Sementara 5 orang lainnya masih tetap BTL. Sudah 2 kali diurus dan perbaikan berkas tetapi masih BTL. Saya ikut pusing juga karena tanggung jawab mengawal kawan-kawan. Ujar Guru Pendidikan Agama Islam atau PAI yang akan menerima SK P3K pada hari Selasa tanggal 8 Maret nanti.
Yang pindahan dari sekolah swasta ke negeri itu sebenarnya masa kerjanya di atas 3 tahun. Karena pindahnya ke sekolah negeri, akhirnya masa kerjanya jadi di bawah 3 tahun, begitu ucapnya. Sebelumnya, BKN dalam surat tertanggal 14 Februari tahun 2022 mewajibkan para pejabat pembina kepegawaian atau PPK melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM ketika mengusulkan NIP P3K. Adapun ketentuan adalah harus memiliki masa kerja 3 dan 5 tahun. Bagi Anda yang sedang menunggu jadwal seleksi P3K tahun ini, ada informasi dari Ibu Nunu mengenai seleksi P3K tahap ketiga, serta update terbaru penetapan NI P3K tiap instansi. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, Anda bisa melihatnya di link video di atas ini. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Anda bisa melihatnya di playlist Info CPNS dan P3K 2022. Supaya tidak ketinggalan update informasi penting lainnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.